Bapak Presiden harus turun, ini nggak bisa, ini perkara harus dihilangkan begitu aja. Kami tegas saya sampaikan, pasti saya telepon ke Panglima, ke Kapolri, kalau ada kebakaran di wilayah kecil, agak membesar, saya tanya pasti dandimnya sudah dicopot belum? Ya, terus kalau sudah membesar, pasti saya tanyakan, Pangdam sama Kapoldanya sudah ganti belum? Ini aturan main sejak 2016 dan berlaku sampai sekarang. Supaya yang baru-baru tahu semuanya. Kalau nyopot gubernur, bupati, wali kota nggak bisa. sebenarnya kami 10 hari yang lalu sudah coba berkomunikasi dengan penyidik Polda Jabar, namun kami tidak mendapatkan informasi apapun. Itu yang pertama. Yang kedua, hari ini kami datang tanpa diberitahu dan tanpa undangan dari Polda Jabar. Kami kooperatif, secara langsung datang kemari. Ya, dan setelah dari rilis tadi, saya coba ke dalam untuk ketemu dengan Pak Dir, tapi ditolak dengan alasan Pak Dir ada acara. Propam, saya minta turun dan awasi. Sekali lagi, saya tanya kepada rekan-rekan yang nggak sanggup angkat tangan. Kalau nggak ada, berarti kalian semua, rekan-rekan semua masih cinta institusi. Dan saya minta kembalikan kepercayaan masyarakat kepada kita, pada institusi sesegera mungkin. Ini juga menjadi atensi Bapak Presiden kemarin. Nah, di sini yang kami rasa Polda Jabar tidak kooperatif dengan kami juga. Ada apa sih? Kok susah banget? Kami ini ingin menanyakan perihal yang saat ini sedang terjadi, gitu. Terus tadi ada statement dua DPO dihilangkan. Lalu siapa? Apakah ia di dalam BAP itu kan sudah jelas peranan masing-masing dari dua orang itu juga. Kenapa harus dihilangkan? Begitu. Ini yang harus tanggung jawab siapa? Siapa yang harus bertanggung jawab? Berarti Pak Jokowi harus turun ini, Bapak Presiden harus turun ini, nggak bisa ini perkara harus dihilangkan begitu aja. Kami nggak mau, karena kami tidak mendapatkan jawaban yang jelas dari Polda Jabar. Yang harusnya tidak salah, tapi harus disalahkan. Ada pengiriman itu, ada bantuan itu ke Pak Jokowi Pak? Saya sudah kirim surat kepada Bapak Presiden juga. Saya ingin juga tanggapan Bapak Presiden. Jadi kita ini negara hukum, ya hukum itu harus ditegakkan. Yang tradisional kaya, sehingga semua bisa diakomodir, di-cover. Tapi ini kan harusnya yang namanya penegakan hukum harus betul-betul hukum itu ditegakkan. Saya tidak bersalah harus di SP3. Yang tidak bersalah harus dihentikan. Jangan yang tidak salah dipaksakan, harus dipenjara. Kami ingin bertemu dengan Polda Jabar mengenai DPO yang sudah tertangkap dan yang belum tertangkap. Karena tadi ada statement dari Pak Dir menyatakan 2 DPO tersebut fiktif, tidak ada. Hanya 9. Sementara di dalam BAP kan disebutkan ada. Begitu, apakah peranan-peranan itu dalam BAP bisa dihilangkan? Begitu. Jadi kami merasa kecewa sekali datang hari ini tidak ditemui dengan alasan kami tidak konfirmasi terlebih dahulu. Harusnya Polda Jabar yang memberitahu kami, karena kami ini kuasa hukum korban, bukan tersangka. Kenapa kok sulit sekali kami menghubungi, kami komunikasi sulit sekali. Jadi jangan salahkan kami kalau kami berstatement begini. Kami merasa tidak dihargai, datang jauh-jauh dari Jakarta, kami sengaja ingin menyaksikan rilis tapi tidak dihargai. Ya, aman-aman aja, nggak ada masalah apapun. Yang terpenting kan masyarakat kan selalu bertanya-tanya ya selama ini yang mana sih yang Linda, yang ada tato, yang ini, yang itu. Ternyata si Linda ini nggak punya tato. Mas, coba tunjukin tangannya, coba. Tidak ada tato ya. Berarti foto yang di medsos itu bukan Linda, Mbak Putri? Jadi bukan Linda yang dimaksud, ini Linda yang kerasukan yang ini. Gitu. Berarti ini sahabat lamanya dari ini. Jadi almarhum Pina. Jadi ini mereka bukan bersahabat dekat, hanya kenal. Saat itu si Linda punya pacar juga, anak ekstisi. Gitu. Jadi kenalnya temenan sama si almarhum Eki. Pacarnya Linda berteman sama almarhum Eki. Gitu. Jadi di dalam ada berapa pertanyaan? Bang Novi berapa sih pertanyaan tadi? Aja. Soalnya ngapain? Sekitar
Berapa? 13. 30 pertanyaan. Tadi apa aja mau Putri? Salah satunya. Kriminolog Adrianus Meliala berkomentar mengenai kasus pembunuhan dan pemerkosaan dengan korban Vina dan Eki pada tahun 2016. Yang terungkit kembali, ia menilai kasus ini membuat klaim sejumlah pihak tak mudah bisa dipercaya. Terbaru polisi telah menangkap tersangka yang menjadi DPO sejak 8 tahun silam dengan nama Peggy Setiawan alias Peron. Dalam hal ini, polisi juga menghapus 2 dari 3 nama DPO yang sebelumnya telah disebar. Dengan kata lain, agak susah terutama bagi kami, pihak yang menjadi pengamat percaya pada salah satu pihak. Dalam hal ini mohon maaf untuk ibu dan pengacara Peggy maupun kepada pihak lain, pihak kepolisian, kata Adrianus dalam program Rakyat Bersuara yang ditayangkan di iNews TV. Sebab kata dia, 8 tahun merupakan waktu yang panjang bagi para pihak untuk mengembangkan teori dan alibinya masing-masing. Masalahnya begini, 8 tahun itu sudah merupakan waktu yang cukup bagi semua pihak untuk tanda kutip belajar mengembangkan teori, mengembangkan alibi, mengembangkan apa yang dilakukan, ungkap dia. Oleh karenanya, menurutnya pengadilan harus bisa membuka lebar persidangan ini. Hal ini terutama alat-alat bukti yang bakal ditampilkan dalam persidangan. Polisi telah memeriksa Luciana, adik dari Peggy Setiawan, tersangka pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya Eki. Luciana berharap bahwa kesaksiannya dapat membebaskan kakaknya dari jeratan hukum. Luciana menjelaskan bahwa Peggy adalah kakak tertuanya, sementara Robby Setiawan adalah kakak keduanya. Dia sendiri adalah anak ketiga dari 4 bersaudara dengan adik bungsunya bernama Ameliana. Robby itu kakak saya, kalau Peggy Setiawan itu kakak pertama, saya Robby Setiawan itu kakak kedua saya, dan ketiga itu saya sendiri, dan keempat ada adik saya Meliana, ujar Luciana saat diwawancari media selepas menjalani pemeriksaan sebagai saksi oleh Polda Jabar di Polres Cirebon Kota. Mengenai kondisi ibu mereka Kartini, Luciana menyatakan bahwa saat ini sang ibu masih dalam keadaan saat tidak sehat. Terkait ibu Kartini, saat ini kondisinya masih down atau kurang sehat. Luciana berharap kesaksiannya bisa membuka jalan bagi kebebasan Peggy, karena menurutnya Peggy tidak bersalah. Dengan kesaksian ini saya berharap kakak saya Peggy Setiawan bisa bebas dari penjara, karena Peggy tidak salah sama sekali. Ini juga sebagai bentuk mencari keadilan buat kakak saya, tegas jelas dia. Kasus yang menimpa Peggy telah menarik perhatian publik dan keluarga Peggy terus berupaya membuktikan bahwa ia tidak terlibat dalam kejahatan yang dituduhkan. Sebelumnya Luciana, adik dari Peggy Setiawan, telah menyelesaikan proses pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada tahun 2016. Pemeriksaan dilakukan oleh Polda Jabar di Polres Cirebon Kota. Kuasa hukum Luciana, Yudi Alamsyah, menyampaikan bahwa pemeriksaan ini meliputi pertanyaan mengenai keluarga dan peran Luciana. Alhamdulillah hari ini Luciana sudah menemui panggilan dari Polda Jabar yang pelaksanaannya dilakukan di Polres Cirebon Kota, ujar dia saat diwawancari selepas pemeriksaan.